maka iman harus dibuktikan dengan pelaksanaan syarat Islam. Maka kalau iman saja sekedar yakin, iblis lebih yakin daripada kita. Iblis yakin sekali kalau Tuhan itu Allah. Iblis sangat yakin kalau dia masuk neraka. Iblis sangat iman kepada Allah, sangat yakin. Tapi dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menentang Allah. Tidak cukup beriman, tidak cukup beramal soleh. Umat Islam punya kewajiban, wa tawassaw bil haq. Salinglah menasihati kalian dalam perkara yang hak. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kemungkaran, kebatilan, kejahatan hari ini begitu merajalela di depan mata kita? Karena umat Islam telah meninggalkan kewajibannya. Hadirin apa itu? Wa tawassaw bil haq. Umat Islam telah meninggalkan kewajiban yang sangat penting, saling menasihati dalam perkara yang hak. Hari ini jika kita bicara yang benar, kita dituding lagi radikal, dituding sok alim, sok baik. Hari ini jika ada yang betul-betul istiqomah mendakwakan Islam, dianggap terlalu fanatik dan lain sebagainya. Sehingga kemungkaran tidak bisa dicegah, semakin hari semakin merajalela. Kenapa? Umat Islam takut bicara kebaikan, takut bicara yang benar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi dzalika adaful iman. Shadaqallahul azim. Shadaqallahu rasulul karim. Sidang jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Tidak hal yang paling penting kita ucapkan pada kesempatan siang hari ini kecuali kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semua berada di tempat yang penuh keberkahan ini untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat secara berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Keduanya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Nabi yang mulia, Nabi yang kita cintai. Kita semua bangga menjadi umat beliau dan selalu bersyukur menjadi umat beliau dan selalu berusaha untuk beritiba kepada beliau dalam segala aktivitas kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk saudara-saudara kita, keluarga kita yang ada di rumah mendapatkan syafaat yang memiliki amanat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib tidak lupa saya berwasiat khususnya pribadi saya dan umumnya para jamaah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan seluruh perintah Allah dan Rasulnya dan berusaha untuk meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Pada kesempatan Jumat kita kali ini, khutbah kita berjudul menggapai keuntungan yang hakiki fid dunya wal akhirah. Saudaraku, maka Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap kita manusia yang hidup di muka bumi ini dalam melaksanakan aktivitas apapun, baik aktivitas mungkin perdagangan, pertanian, perkebunan, mungkin yang jadi pegawai dan sebagainya, selalu yang diinginkan adalah keberuntungan atau keberlimpahan atau kesuksesan. Namun bagaimana jika setiap usaha kita atau kita melakukan suatu usaha yang dijamin pasti rugi? Tentu semua manusia pasti tidak akan mau mengerjakan. Karena memang sudah menjadi tabiat manusia melakukan sesuatu carinya adalah keuntungan atau keberhasilan. Kalau jualan maunya dapat untung. Kalau panen padi, tanam padi maunya panen padi. Lalu bagaimana jika
sesuatu dijamin rugi, maka insya Allah semua orang pasti tidak akan mau mengerjakan. Lalu bagaimana ketika perkara suatu peristiwa atau suatu aktivitas yang itu dijamin pasti untung, maka manusia pasti berlomba-lomba melakukannya. Hanya saja banyak di antara manusia yang justru memilih hal yang mendatangkan kerugian dan meninggalkan seperkara yang mendatangkan keuntungan. Baik, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Hari ini sedang jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, surat ini seringkali kita baca. Pendek namun memiliki makna yang sangat luar biasa. Yang ini menentukan beruntung dan ruginya kita menjalani kehidupan ini. Allah mengawali ayat ini dengan sumpah wal ashr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Allah sendiri memastikan bahwa seluruh manusia berada pada kerugian. Nah, maka jika kita membaca ayat sampai di sini saja, mungkin sudah tidak ada gunanya kita jadi orang Islam. Karena Allah mengatakan seluruh manusia rugi. Namun menariknya Allah mengecualikan siapa orang-orang yang tidak rugi itu. Lalu mengapa seluruh manusia rugi? Kalau kita melihat Allah menyebut kata waktu, maka kita perlu mentadaburi ada apa dengan waktu. Maka hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat waktu, Masya Allah begitu cepat berlalu. Ini sudah Jumat lagi. Tidak terasa kita duduk-duduk tadi sebentar, Masya Allah sudah ketemu Jumat lagi. Betapa waktu sangat cepat berlalu dan kita tidak akan pernah berada di waktu yang sama. Maka Allah mengatakan demi waktu sesungguhnya manusia rugi. Maka luar biasa sekali waktu ini hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita gunakan sebaik-baiknya, maka waktu ini akan berlalu sia-sia dan kita melewati umur kita penuh dengan kerugian tanpa keuntungan sedikit. Maka Allah melanjutkan ayat ini, semua manusia rugi illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Siapa yang tidak rugi pertama adalah orang beriman. Maka orang-orang yang beriman telah dijamin kebahagiaannya dunia dan akhirat. Siapa yang ada iman di dalamnya walaupun sebiji zarrah, maka dia akan mendapatkan surga. Namun iman tidak sembarang iman, tentu iman yang bersih dari seluruh perbuatan syirik, dari seluruh perbuatan mungkar. Karena Allah tidak mengampuni perbuatan syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, poin pertama harus kita perhatikan adalah bagaimana kita semua mengoreksi akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah iman kita betul-betul murni tanpa dikotori oleh perbuatan syirik, tahayul, bid'ah dan lain sebagainya? Sudahkah kita menuhankan Allah dalam segala aktivitas kehidupan kita? Sebagaimana tuntutan kita di dalam sebagai seorang muslim, sudahkah kita betul-betul menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala? Pertama adalah koreksi keimanan kita. Orang yang beriman adalah orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beruntung. Iman yang betul-betul murni, hanya tunduk dan patuh, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada selainnya. Lalu Allah mengajukan ayat itu ilal ladzina amanu wa amilus sholihah. Tidak cukup beriman, kita juga harus melaksanakan perintah Allah, menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Wa amilus sholihah, mengerjakan amal soleh. Apa itu amal soleh? Seluruh perbuatan yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh. Seluruh perbuatan yang mendatangkan ridhonya Allah, maka itulah amal soleh. Bagaimana cara mendapatkan ridhonya Allah? Maka dia harus memenuhi dua syarat. Caranya benar sesuai tuntunan atau tidak melanggar syariat. Yang kedua, niatnya tulus ikhlas karena Allah. Jadi setiap perkara yang diniatkan karena Allah dan dikerjakan dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan dan tidak melanggar syariat,
maka itulah yang akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang kedua setelah kita beriman, yaitu amal sholihah, mengerjakan seluruh amal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka iman kaitannya dengan akidah, keyakinan kita kepada Allah, Rasulullah sebagaimana rukun iman dan kewajiban kita mengimani yang lainnya. Sedangkan Islam adalah syariat, maka iman harus dibuktikan dengan pelaksanaan syarat Islam. Maka kalau iman saja sekedar yakin, iblis lebih yakin daripada kita hadirin. Iblis yakin sekali kalau Tuhan itu Allah. Iblis sangat yakin kalau dia masuk neraka. Iblis sangat iman kepada Allah, sangat yakin. Tapi dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menentang Allah. Saking yakinnya dia kepada neraka, saking yakinnya dia masuk neraka, sehingga dia selalu tidak pernah berhenti untuk mencari teman, menggoda manusia untuk menjerumuskan ke dalam api neraka. Maka hadirin, kalau hanya iman, kalau hanya yakin, mungkin iblis lebih yakin daripada kita. Maka iman tidak cukup, kita buktikan dengan amal soleh. Ya, ini apa? Menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan kita. Mulai bangun tidur, makan, minum, urusan rumah tangga, keluarga, urusan bermasyarakat, bertetangga, bersosial, bahkan bernegara. Semua telah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, mengapa kemudian kehidupan kita tidak mendatangkan keberkahan? Karena Allah tidak ridhoi apa yang kita lakukan sebagai seorang muslim. Kita justru mengambil pola dan cara hidup musuh-musuh Islam ketimbang kita mengambil pola dan cara-cara telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah melanjutkan ayat ini setelah iman wa amal sholihah wa tawassaw bil haq. Tidak cukup beriman, tidak cukup beramal soleh. Umat Islam punya kewajiban wa tawassaw bil haq. Salinglah menasihati kalian dalam perkara yang hak. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, mengapa kemungkaran, kebatilan, kejahatan hari ini begitu merajalela di depan mata? Karena umat Islam telah meninggalkan kewajibannya, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wa tawassaw bil haq. Umat Islam telah meninggalkan kewajiban yang sangat penting, saling menasihati dalam perkara yang hak. Hari ini jika kita bicara yang benar, kita dituding lagi radikal, dituding sok alim, sok baik. Hari ini jika ada yang betul-betul istiqomah mendakwakan Islam, dianggap terlalu fanatik dan lain sebagainya. Sehingga kemungkaran tidak bisa dicegah, semakin hari semakin merajalela. Kenapa? Umat Islam takut bicara kebaikan, takut bicara yang benar. Dikit-dikit dicurigai, dikit-dikit diawasi dan lain sebagainya. Padahal mengapa semua ini terjadi? Karena umat Islam meninggalkan kewajiban yang paling penting adalah dakwah, yaitu menyeru kepada yang hak dan mencegah kepada yang mungkar. Maka ini poin yang sangat penting hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dakwah adalah kewajiban setiap kaum muslimin, bukan hanya para ustadz, bukan hanya para kiai, bukan hanya para santri. Seluruh kaum muslimin mempunyai kewajiban yang sama. Suami kepada istri dan anaknya, pada keluarganya, pada saudara-saudara kandungnya, saudara muslim yang lain, kita semua mempunyai kewajiban yang sama, saling mengingatkan, saling menegur, saling mengajak. Dakwah tidak perlu pintar hadirin. Dakwah itu tidak perlu paham agama. Dakwah itu mengajak kepada orang yang hak. Kalau mengajar, nah itu baru kita harus pintar, harus ahli. Tapi dakwah mengajak kepada perkara yang hak, tidak perlu harus pintar, tidak perlu harus menguasai ilmu agama dulu. Tapi kita betul-betul hanya cukup kita mengajak pada kebaikan saudara muslim kita. Ayo Pak ke masjid, ayo Pak belajar agama, ayo Pak dalam majelis. Ini dakwah. Maka hidup dan matinya agama ada dalam dakwah, dan hidup matinya suatu kemungkaran ada juga dalam dakwah. Jika kaum muslimin mengerjakan tugas yang sangat penting ini, maka insya Allah kemaksiatan, kemungkaran akan segera bisa sirna di muka bumi ini, insya Allah. Yang terakhir, Allah menutup ayat ini wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Setelah beriman, tidak cukup hanya beriman, kita beramal soleh. Tidak cukup beramal soleh, kita mempunyai kewajiban yang lain, yaitu menyampaikan yang hak dan mencegah kepada yang mungkar. Dan yang terakhir, saling menasihati dalam perkara kesabaran. Karena taat itu berat, meninggalkan larangan juga berat. Maka tidak sedikit di antara kaum muslimin yang tidak kuat dengan cobaan-cobaan itu. Sehingga kita sebagai muslim saling mengingatkan, saling mendukung agar seluruh kaum muslimin berada di dalam ketaatan, sabar dalam ketaatan, menjalankan perintah Allah dan sabar dalam meninggalkan larangan Allah SWT.
Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dilihat ayat ini, kalau kita melihat ayat ini, Allah menggabung ayat ini dengan kata dan. Penutup, Allah menggabung ayat ini dengan kata wa. Ilal ladina amanu wa amilus solihah. Kecuali orang-orang yang beriman wa amil soleh dan mengerjakan amal soleh. Wa tawasau bil haq, dan menasihati dalam perkara yang hak. Wa tawasau bis sabr, dan melaksanakan dan menasihati dalam perkara kesabaran. Dan adalah satu kesatuan, tidak bisa dipilih salah satunya, tidak bisa dipisah. Maka kalau kita ingin menjadi orang beruntung fid dunya wal akhirah, maka kembali kita pulang, kita renungkan ayat ini. Mana yang sudah kita kerjakan, mana yang belum. Ayo kita maksimalkan, kita koreksi keimanan kita koreksi amal soleh kita. Sudah benarkah amal-amal kita selama ini? Kemudian sudahkah kita melaksanakan perintah amar ma'ruf nahi munkar? Dan sudahkah kita menjadi pribadi yang sabar? Hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah keempat poin agar kita mendapatkan keuntungan fid dunya wal akhirah, keuntungan yang hakiki, agar kita tidak termasuk orang yang dikatakan oleh Allah sebagai orang yang mendapatkan kerugian. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan innahu samiul alim.